Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, apakah kamu sedang galau? Dengarkan cerita berikut. Ada seorang pemuda yang dia wajahnya busuk, badannya lusuh, jalan pun sempoyongan. Suatu ketika dia berjalan menelusuri kota Jogja, di sebuah masjid terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pemuda itu pun lalu ke masjid dan sholat. Selesai sholat, dia mulai menanyakan, di sebelah teras ada seorang kakek-kakek yang dia bersama anak-anak mereka dan istri. Dalam benaknya dia bertanya, apakah ini termasuk metode yang dipakai dalam pelajaran di masjid? Sang pemuda pun mendekati sang kakek dan bertanya, Assalamualaikum kakek. Waalaikumsalam pemuda. Kakek, apakah engkau ustadz di sini yang mengajarkan anak-anak TK dan SD? Kakek pun menjawab, bukan pemuda. Aku di sini belajar bersama teman-teman seusia. Apa? Teman-teman seusia kakek? Iya pemuda. Loh, memang berapa usia kakek? Usiaku saat ini tepat 10 tahun. Pas hari ini. Hah? Kakek 10 tahun? Iya. Usiaku tepat 10 tahun. Sang pemuda itu pun bertanya, apakah engkau sakit kakek sehingga usiamu masih muda tetapi wajahmu sudah tua? Tidak, aku normal. Padahal aku kira engkau 70 tahun. Sang kakek pun tersenyum dan menepuk pundak sang pemuda dan berkata, engkau benar pemuda, usiaku 70 tahun. Tapi jangan dianggap yang 60 tahun yang sudah aku lalu. Sang pemuda itu tambah bingung luar biasa. Awalnya dia berkata 10 tahun umurnya, sekarang 70 tahun tetapi 60 tahun jangan dihitung. Sang kakek pun menceritakan, wahai pemuda, ketika usiaku 0 sampai 20 tahun, aku terlahir dari seorang orang tua yang sangat kaya raya, pengusaha mobil, dan usiaku 0 sampai 20 tahun harusnya aku belajar, mengaji, tetapi aku gunakan untuk bersenang-senang. Sekolah bolos, tetapi nilaiku masih bagus. Kenapa? Orang tuaku memberikan mobil kepada kepala sekolah dan rektor, sehingga nilaiku masih tetap bagus. Pada usia yang ke-21 sampai 40 tahun, harusnya aku sudah bekerja, sudah punya skill, tetapi aku gunakan untuk bergaul bebas. Dari satu ke diskotik yang satu yang lainnya, aku mencoba hal-hal yang baru, hingga nikah pun terpaksa karena harus bertanggung jawab dengan seorang gadis. Dan pada usia yang ke-41 sampai ke-60 tahun, harusnya aku sudah punya bekal yang cukup banyak untuk menabung di hari tua, berdakwah kepada masyarakat. Aku gunakan untuk bersiran, bertamasya, menghabiskan warisan dari orang tua. Lalu kakek, bagaimana usia 10 tahun ini? Sang kakek pun menjawab, anak muda, usia 10 tahun yang aku lalui ini, aku hidup sebatang kara. Warisan keluargaku habis, istriku pun meninggalkan aku. Aku pun pergi dari rumah karena diusir, tidak buat apa-apa. Makan pun harus mendapat hibah dari orang-orang, dan tidak bahkan aku harus makan mengambil di tempat sampah. Akhirnya aku datang ke sebuah masjid dan mereka mengajarkan aku bahasanya tentang sholat, tentang Quran, huruf hijaiyah, puasa. Aku baru sadar, ternyata 60 tahun hidupnya aku lalu ini tidak ada apa-apanya. Aku baru paham, termasuk
Allah itu penting. Sholat adalah wasilah kepadanya. Dan pemuda, inilah hidupku. Janganlah engkau meniru kehidupanku. Jadilah engkau orang yang luar biasa. Sang pemuda pun dengan mata yang berkaca-kaca, dia memeluk sang kakek dan berkata, "Wahai kakek, terima kasih. Engkau adalah guru terhebat yang pernah aku temui. Hidupku yang kemarin hampa sekarang sudah terisi dan berapi-api. Dan saya yakin setelah mendengar cerita kakek, aku akan jadi orang yang luar biasa." Pemuda itu pulang dan langkah yang gegap gempita. Dan terdengar sebutan kemudian, sang pemuda dia orang yang luar biasa, seorang ulama dan pengusaha yang sukses. Sobat, Kang Mujib tidak ingin memberikan sebuah kesimpulan, tapi Kang Mujib yakin engkau punya kesimpulan yang masing-masing yang begitu indah, yang bijaksana, yang dapat engkau ambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mental